mengasihi orang yang mengasihimu. Tak ada bedanya dengan orang dunia. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 3-4. Tuhan mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara-saudara, dalam ayat ini saya mengambil tema yaitu seni mengutamakan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah melihat sebuah lukisan yang indah. Lukisan tersebut tidak tercipta dalam semalam, melainkan melalui keahlian, kesabaran, dan latihan terus-menerus dari sang pelukis. Begitu pula dengan seni mengutamakan orang lain, saudara-saudaraku. Ini adalah sebuah seni yang perlu kita latih dan kembangkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam dunia yang sering kali mendorong kita untuk mengejar kepentingan pribadi, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam. Mari kita gali bersama 3 aspek penting dalam seni ini, yaitu menghindari sikap mementingkan diri sendiri, mengembangkan kerendahan hati, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara-saudara, dengan memahami dan menerapkan ketiga prinsip ini, kita akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara-saudara, sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu menghindari sikap mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku, sikap mementingkan diri sendiri adalah kecenderungan alami yang ada dalam setiap manusia. Ini adalah sifat yang sering kali muncul tanpa kita sadari, saudara-saudaraku, di mana kita terlihat fokus pada kepentingan dan kenyamanan pribadi kita. Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal pasal 16 ayat 18 bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Nah, saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa sikap mementingkan diri berakar dari kesombongan dan akan membawa pada kehancuran. Ketika kita mengedepankan diri kita sendiri, kita tidak hanya merugikan orang lain, saudara-saudaraku, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri? Pasti kita bertanya, mengapa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri? Nah, saudara-saudaraku, bahaya dari sikap ini sangat nyata. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang egois, kita mulai melihat orang lain sebagai saingan atau penghalang. Nah, saudara-saudaraku, ini dampaknya pasti tidak baik, saudara-saudaraku. Jadi dampaknya relasi kita dengan sesama menjadi rusak dan kita kehilangan kesempatan untuk saling membangun. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Yakobus 3 ayat 14-16, yang mana Tuhan mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menaruh iri hati dan mementingkan diri dalam hati, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, saudara-saudaraku. Tetapi ini adalah pengingat bahwa dalam sikap egois kita melawan kebenaran dan menciptakan suasana yang penuh perselisihan. Nah, saudara-saudaraku, lawan dari sikap mementingkan diri sendiri adalah mengutamakan orang lain.
Ini berarti kita siap untuk memberi tempat dan kesempatan kepada sesama kita, bahkan jika itu berarti kita harus mengalah. Jadi saudara-saudaraku, dari mementingkan diri sendiri itu kita harus mengutamakan orang lain. Jadi bukan berarti kita lebih dulu mendahulukan orang lain, bukan. Nah, jadi artinya saudara-saudaraku bahwa mengutamakan orang lain adalah tindakan yang menunjukkan keikhlasan dan kesediaan untuk melihat kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan pribadi kita. Saudara-saudaraku, dalam sebuah komunitas, sikap ini menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Saudara-saudara, melalui ayat Filipi 2 ayat 3 yang menjadi nats kita hari ini, kita diajak untuk tidak hanya menganggap kepentingan pribadi kita, tetapi juga kepentingan orang lain. Jika kita dapat melepaskan sikap mementingkan diri, kita akan menemukan hal luar biasa dalam hidup kita. Allah menjanjikan bahwa ketika kita mengutamakan orang lain, kita akan mengalami sukacita dan kepuasan yang sejati. Jadi saudara-saudaraku, jika kita mengutamakan orang lain, maka kita akan mengalami sukacita dan kepuasan yang sejati. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kita akan dicukupkan. Ini adalah janji yang indah bahwa kita tak fokus pada orang lain. Tuhan akan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah janji yang indah bahwa ketika kita berfokus pada orang lain, Tuhan akan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kita. Dengan memahami dan menghindari sikap mementingkan diri, kita dapat mulai mengembangkan seni mengutamakan orang lain. Dengan membangun sikap ini, kita tidak hanya mengubah cara kita. Saudara-saudara, dengan memahami dan menghindari sikap mementingkan diri, kita dapat mulai mengembangkan seni mengutamakan orang lain. Dengan membangun sikap ini, kita tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu mengembangkan kerendahan hati. Saudara-saudara, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya. Saudara-saudara, yang menjadi poin selanjutnya yaitu mengembangkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kualitas yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 3, dengan Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, Paulus menekankan pentingnya merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kerendahan hati bukanlah tentang merendahkan diri kita, tetapi lebih tentang kepentingan untuk melihat nilai dan potensi dari diri orang lain. Ini adalah sikap yang mengajak kita untuk mengakhiri bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kontribusi yang berharga. Saudaraku, mengembangkan kerendahan hati berarti kita harus belajar untuk mengalah dalam berbagai situasi. Jadi saudara-saudaraku, untuk mengembangkan kerendahan hati, kita harus belajar untuk mengalah dalam berbagai situasi. Seperti seorang pemain orkestra yang tahu kapan harus memainkan instrumennya dengan keras dan kapan harus mengalah agar musik yang dihasilkan harmonis. Demikian pula kita perlu mengenali waktu untuk memberi ruang bagi orang lain. Ketika kita rendah hati, kita membuka diri untuk mendengarkan, belajar, dan tumbuh bersama dengan orang lain. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5, kita diingatkan untuk rendah hati kepada yang lebih tua. Ini adalah panggilan untuk menghormati dan menghargai orang lain, terutama kepada mereka yang memiliki pengalaman lebih. Saudara-saudaraku, kerendahan hati juga memberikan kita perspektif yang lebih luas. Ketika kita terbuka terhadap pandangan
dan pengalaman orang lain, kita dapat memahami dunia dengan lebih baik. Ini membantu kita menghindari sikap egois dan menjadikan kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Saudara-saudara, kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 3. Paulus mengingatkan kita untuk tidak berpikir lebih tinggi dari yang sepatutnya, tetapi sebaliknya berpikirlah dengan bijak. Dengan kata lain, kita harus menyadari posisi kita dan bersikap rendah hati dalam hubungan kita dengan orang lain. Saudara-saudara, ketika kita mengembangkan kerendahan hati, kita akan menemukan bahwa hidup kita dipenuhi dengan hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada komunitas yang lebih sehat. Seperti yang Yesus ajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini adalah panggilan untuk melayani satu sama lain dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Nah, saudara-saudaraku, dengan mengembangkan kerendahan hati, kita semakin dipersiapkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ini membawa kita ke poin terakhir dalam seni mengutamakan orang lain. Saudara-saudaraku, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara-saudaraku, memperhatikan kepentingan orang lain adalah langkah nyata dalam menghidupkan seni mengutamakan orang lain. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4, Paulus menekankan pentingnya untuk janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini berarti, saudara-saudaraku, kita harus secara aktif mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan sesama kita. Saudara-saudara, ini bukan sekedar sikap pasif menunggu orang lain meminta bantuan, tetapi kita secara proaktif mengulurkan tangan menolong sesama kita. Kita jangan menunggu orang lain meminta tolong kepada kita. Saudara-saudaraku, ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain, kita menciptakan komunitas yang saling mendukung. Kita belajar untuk mendengarkan dengan empati, memahami kesulitan yang dialami orang lain, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kita bisa melihat dalam Galatia pasal 6 ayat 2, kita diperintahkan untuk menanggung beban satu sama lain. Ini adalah panggilan untuk saling menguatkan di tengah tantangan hidup. Saudara-saudaraku, ketika kita saling membantu, kita tidak hanya membuat hidup orang lain lebih baik, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri. Saudara-saudaraku, sikap memperhatikan kepentingan orang lain juga mengajarkan kita tentang kasih yang tulus. Ketika kita mengutamakan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan mereka. Ini adalah tindakan yang mencerminkan kasih Kristus yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan melayani dan memperhatikan orang lain, kita mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita. Baik saudara-saudaraku, saudara-saudara, mengutamakan orang lain adalah seni yang memerlukan komitmen dan latihan. Dengan menghindari sikap mementingkan diri, mengembangkan kerendahan hati, dan memperhatikan kepentingan orang lain, kita akan dapat mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama dan membangun komunitas yang saling mendukung. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk mengutamakan orang lain adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita berkomitmen untuk melatih seni ini dalam hidup kita, dengan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita
ketika kita mengutamakan orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita bukan hanya memberkati orang lain, tetapi juga menciptakan lukisan indah dari kasih Allah dalam dunia ini. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menghidupi seni mengutamakan orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin.